Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat praktikum sistem produksi pada modul 4 ini, kita membahas mengenai MRP atau Material Requirement Planning. Nah, untuk MRP sendiri yaitu suatu teknik yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang atau komponen yang tergantung pada item di tingkat yang lebih tinggi. Data yang diperlukan untuk MRP yaitu jadwal induk produksi, bill of material, data lead time, lot size, on hand, safety stock, data ongkos simpan, dan ongkos pesan. Nah, untuk jadwal induk produksi yang kita olah di sini hanya 1 bulan saja. Nah, untuk 1 bulan kita asumsikan 30 hari. Tetapi kita mengolah datanya semua produk. Misalkan ada 4 produk, ekskavator, bebek roda 1, bebek roda 4, bebek kaki 1, dan ada perahu dayung. Jadi kita mengolah semua produk, tetapi hanya 1 bulan, dan 1 bulan pun itu per hari gitu, supaya perencanaan pengendalian barangnya itu kita akurat gitu. Nah, untuk bill of materialnya seperti yang tadi sudah jelaskan, kita mengolah semua produk dan semua level. Misalkan ada produk bebek dan ada beberapa komponen dan ada beberapa bahan. Nanti sambil kita contohkan. Nah, kemudian di sini kita mempunyai data lead time. Data lead time yaitu sama dengan 3 hari. Dan on hand-nya itu dari lead time dikali dengan permintaan produk per hari. Nanti kita contohkan. Nah, untuk data ongkos simpan dan ongkos pesannya, untuk biaya 1 kali pesan yaitu 2 juta dan biaya simpan per hari 550. Contoh bill of material. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa MRP ini kita mengacu atau perencanaan dan pengendalian produk tergantung pada item di tingkat yang lebih tinggi. Nah, untuk level atau item yang lebih tinggi yaitu berada pada produk bebek pada level 1, komponennya yaitu pada level 2, dan bahan atau materialnya kita di level 3. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada modul sebelumnya, bahwa kita hanya merencanakan dan memesan saja produk yang sudah jadi atau bahan yang sudah jadi. Jadi misalkan kita untuk komponen kepala kita membutuhkan ban wheel H-green dan A-yellow. Nah, di sini kita tidak membuat produknya, tetapi kita hanya merencanakan berapa nih kebutuhan yang akan dibutuhkan untuk bagian kepalanya sendiri. Nah, tentu saja ini berdasarkan dari level yang lebih tinggi yaitu produk bebek. Nanti kita contohkan. Untuk ketenangan pengerjaan MRP. Nah, di sini ada GR, SR, PAB, MR, PWRC, PRL. Nah, untuk semua keterangan ini kalian harus paham dulu ya, supaya nanti pada perhitungannya tidak macet atau ada yang kurang paham gitu. Nah, untuk rumus EOQ atau Economic Order Quantity, untuk yang pertama kita harus menentukan Q-nya terlebih dahulu. Caranya yaitu akar dari 2 DO per H. Nah, untuk D yaitu jumlah rata-rata kebutuhan per bulan. Untuk O, biaya pemesanan setiap kali pesan. Dan untuk H, biaya simpan. Per unit per hari ini ya. Merupakan per hari.
kita langsung ke ongkos pada metode EOKI. Nah, untuk ongkosnya yaitu ongkos simpan ditambah ongkos pesan untuk level 1 dan level 2. Nah, untuk bahan nanti kita jelaskan di Excel-nya. Nah, untuk detailnya misalkan ongkos simpan sama dengan PAB 1 ditambah PAB 2 dikali ongkos simpan. PAB ini merupakan persediaan yang tersedia di gudang. Nah, ongkos pesan yaitu sama dengan berapa kali pesan dikali ongkos 1 kali pesan. Oh iya, untuk MRP di sini kita hanya menggunakan satu metode saja, yaitu EOKI. Kenapa? Karena EOKI sering digunakan pada perusahaan-perusahaan gitu. Jarang menggunakan metode LFL, list unit cost, dan yang lainnya. Jadi kita pada praktikum kali ini hanya menggunakan metode EOKI saja. Nah, ini merupakan biaya per unit. Nah, nanti pada akhir setelah MRP sudah dikerjakan, nanti kita akan menghitung CRP atau Capacity Requirement Planning, yaitu proses untuk menentukan beban kerja di setiap pusat kegiatan yang didasarkan pada jadwal produksinya. Nah, jadi kita akan mengetahui gitu berapa beban kerja yang akan atau tenaga kerja yang akan digunakan pada setiap prosesnya. Seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasannya. Nanti lebih detailnya kita jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.